Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-120. Sudah 120 pekan saya ngemeng-ngemeng gini. Yang intinya sebenarnya ini studi kasus ya teman-teman. Studi kasus buat saya dan saya bikin juga kontennya di sini. Buat teman-teman yang mau dibedah tokonya, cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada dua. Yang free, yang cuma isi Google Form doang, insya Allah bisa dibahas di sini. Tapi saya nggak janji kapan. Ada yang berbayar, harganya lumayan, tapi mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya teman-teman, karena saya sudah banyak banget lihat seller center, laporan keuangan, insya Allah. Oke, cek aja di ganirozaki.com nih di sini nih. Oke, insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30 sudah jalan 2 tahun lebih konsisten tiap Senin. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengikuti studi kasus ini. Pekan ini, video ini saya mau bahas toko namanya Grosir Hijab Murah. Wow, ini dari namanya aja buat saya pribadi udah serem banget. Maaf ya yang punya toko ya, karena satu, ada kata grosir, kedua, ada kata murah, ketiga, main hijab. Karena grosir adalah area murah, ada kata diperkuat lagi sama murah, dan hijab adalah persaingan, menurut saya persaingan yang serem sih yang main hijab. Saya juga main hijab. Oke? Jadi wow. Kita baca komentarnya ya. Jadi beliau sudah ngisi Google Form, komentarnya gini nih, cukup panjang. Kak, mau cerita sedikit nih. Ceritanya saya sudah, ada emailnya, tar. Mana tadi? Kak, saya mau cerita sedikit nih. Ceritanya saya sudah jualan kurang lebih 4 bulan. Baru jualan. Pakai akun pribadi sebelumnya, sudah berumur 6 tahun. Dari awal saya mulai merintis 4 bulan, lalu dari 0 penjualan, alhamdulillah. Toko baru 1-2 hari sudah lancar orderan 1-5 orderan per hari. Wow, oke, bagus. Prestasi. Alhamdulillah. Setiap bulan meningkat, keren. Sampai bulan 11 kemarin orderan alhamdulillah stabil di 100 sampai 500, 100 sampai 150 sehari. Keren nggak? Ini baru 4 bulan teman-teman, keren. Namun seminggu setelah promo 11-11 kok kayak ada yang lain dengan toko saya. Iklan GMV Max tiba-tiba kayak kurang gacor gitu Kak Gani. Oke. Mohon bisa dicek toko saya di review kurangnya apa kok bisa kayak gitu. Ya nggak tahu ya, kalau dari front end nggak kelihatan ya GMV Max-nya masalahnya apa, konversinya apa. Kalau GMV Max yang dievaluasi bukan di utamanya bukan di dashboard iklan menurut saya, tapi di di produk performance. Oke. Jadi mungkin ini yang soal GMV Max akan saya bahas sedikit aja. Mohon bisa dicek toko saya di review kurangnya apa kok bisa kayak gitu. Alhamdulillah selama 4 bulan produk saya laris manis, penjualan ribuan. Mantap. Namun kok diulang lagi? Namun hampir 1 bulan kok loyo. Oke. Apakah ada saran buat saya? Sorry kameranya tiba-tiba mati. Apakah ada saran buat saya optimasi dan lain-lain kekurangannya, atau ada saran buat iklan yang lain buat saya? Apakah produk saya ada yang kurang menarik atau desain dan gambar produk saya? Semoga cerita saya dapat di-review dan muncul di YouTube. Insyaallah, alhamdulillah sudah YouTube muncul ini. Serta saya dan penonton dapat informasi pengalaman yang sudah dilalui Kak Gani. Terima kasih Masnya. Oke. Itu komentarnya, kita lihat ya tokonya ya. Ini mana tokonya? ini. Ntar di close dulu yang lain dah, biar nggak pusing. Nah ini tokonya, Grosir Hijab Murah. Wah ini menarik. Ini menarik karena betul-betul murah teman-teman. Lihat nih, dia 4 bulan bisa segitu orderan. Menurut saya wajar. Ya mohon maaf ya Mas ya, walaupun sudah prestasi, Anda bagus. Setidaknya 4 bulan orderannya sudah banyak ya. Berarti sudah ngalamin ketika packing 100 itu seperti apa. Tapi ini murah banget, menurut saya sih serem sih. Menurut saya serem. Jadi buat saya, nah ini buat saya ya, teman-teman boleh banget nggak sepakat, apalagi yang punya toko boleh banget nggak sepakat. Sekarang tuh main murah udah nggak menarik lagi. Buat saya ya, sekali lagi ini disclaimer buat saya, kalau Anda itu terserah. Pertama, gara-gara si outlet Shopee. Kita mau bersaing murah-murahan sama outlet Shopee itu nggak masuk akal. Jadi ini gara-gara outlet Shopee main murah, menurut saya udah nggak menarik lagi. Yang kedua, ada termurah di Shopee. Mau sampai kapan? Mau saling murah-murahan sampai kapan? Kalau sebelum ada program ini kan oke lah, kita berebut organik dengan murah. Tapi ini sekarang organik itu kan lebih cinta kepada yang ada termurah di Shopee. Jadi mau sampai kapan kita
makin diformalkan perang harganya. Jadi buat saya main murah nggak menarik. Kalau dulu kita masih perang organik, tapi ini harus jadi murah murah sebelum ada termurah di Shopee kan entah itu berapa benchmarknya kan nggak tahu ya. Kita bisa benchmark ke diri sendiri. Oke, jual 4.000 murahin 3.500, mulai 3.000. Sekarang benchmarknya oleh Shopee. Jadi Shopee yang tentukan. Jadi harus di bawah 2.000 perak misalkan. Jadi nggak menarik. Yang ketiga, sekarang organiknya udah makin turun. Ini toko saya sih, nggak tahu toko yang lain ya. Makin sini saya tobat main murah 2 bulan ke belakang lah. 2 bulan ke belakang masih ada beberapa SKU yang memang main murah karena itu memang traffic puller. Jadi saya nggak meninggalkan 100%, tapi saya merasa organiknya menurun. Mungkin karena GMV Max, mungkin nggak tahu ya. Ini di toko saya mungkin banget berbeda. Dan kalau teman-teman mau main murah, sangat-sangat saya sarankan pembukuannya harus ciamik betul. Pembukuannya harus betul-betul detail, harus betul-betul akurat. Kalau enggak, bahaya teman-teman. Serius, bahaya. Apalagi kalau teman-teman sampai yang pakai modal pinjaman. Kalau pembukuannya nggak ciamik, main murah, ada pinjaman juga, hati-hati. Pembukuan tuh kayak gimana? Paling simpel yang paling sering saya temukan itu adalah nggak tahu stoknya tuh berapa, value stoknya tuh berapa nggak tahu. Memang nggak mudah, tapi itu harus tahu karena Anda main murah. Harus tahu di gudang tuh sekarang nilai value-nya tuh berapa, 1 miliar, 2 miliar, atau 100 juta, 200 juta, itu harus tahu karena Anda main murah, harus betul-betul terukur. Tapi kalau yang main mahal, main yang marginnya tebal mungkin agak lebih nggak terlalu akurat nggak apa-apa, tapi yang main murah itu harus betul-betul akurat sampai yang detil-detil kecil itu harus tahu value-nya berapa, alias itu kan harta kekayaan Anda ya, jadi harus tahu nilai aset Anda berapa. Itu yang paling sering saya temukan, nggak tahu value inventory value gudang Anda berapa, dan masih banyak lagi. Intinya pembukuannya harus ciamik. Dibahas di sini panjang, dan bagi saya balik lagi main murah udah nggak menarik lagi. Jadi maaf ya Mas. Balik lagi ke tokonya nih. Ini luar biasa murah banget menurut saya sih. Ini kalau kita urutin terlaris ada 2 toko ini, ada 2 produk ini produk gendongan sama produk bergo anak ya. Ini saya nggak masuk akal. Ini contoh nih, Crunchy ya, Crunchy itu apa? Ikat rambut. Si ikat rambut ini dulu saya karena banyak banget limbah ya, saya kan juga ada produksi dulu. Sekarang produksi saya makin mengecil. Jadi dulu saya ada limbah tuh mungkin sebulan tuh sampai berton-ton lah, ya biar simpan 1 ton lah misalkan. Saya mikir otak gimana 1 ton ini biar jadi barang. Saya salah satunya adalah si Crunchy ini, dan sudah banyak yang seller lakukan yang oke. Dan banyak yang laku juga. Oke, saya bikin deh. Ternyata setelah saya hitung-hitung berjalan mungkin hampir setahun, ternyata saya bikin tuh, kalau saya bikin pakai bahan limbah saya ya, itu saya bikin satu piecesnya tuh kurang lebih ongkos produksinya tuh mengenai ke 3.000 kalau nggak salah, 3.000 sampai 4.000. Ini nggak masuk akal. Setelah saya cek Tokopedia, cek Shopee, ternyata ini contohnya sih toko ini jualnya 1.800. Nggak, lebih baik saya beli aja ke si masnya daripada saya repot-repot milah-milah. Ini 3.000 sampai 4.000 itu baru harganya aja ya, ongkos jahitnya, terus plastiknya dan seterusnya. 3.000 sampai 4.000. Atau mungkin produksi saya yang memang kurang jago mungkin. Tapi ini angka itu belum termasuk apa coba? Tenaga, waktu, apalagi tenaga, waktu, air mata. Intinya poinnya adalah ini nggak masuk akal buat saya untuk bikin Crunchy ini. Saya lebih baik nyari supplier kayak toko si masnya ini, saya beli aja terus saya jualin daripada saya bikin sendiri. Jadi ini nyambung atau enggak ya, tapi ini menarik. Intinya buat saya jualan Crunchy 1.800 sangat-sangat tidak menarik. Nah ini buat si masnya, ini ada 2 produk terlaris. Si gendongan bayi harganya flash sale pula 6.200. ngeri. 6.200 saya nggak tahu HPP-nya berapa. Kalau angka saya itu kalau mau main agak nyaman ya, bukan laris manis ya, agak nyaman di Shopee itu 2 kali HPP. Nyaman tuh dalam artian profitnya ada, ngiklannya bisa, terus nggak terlalu pusing returan, itu 2 kali HPP. Ini 6.200, harga aslinya 13.000, ini 11.000 yang terlarisnya. Ini dugaan saya yang ini tuh
Produk yang pertama dia add to cart-nya 50% lebih. Karena ini produk bayi ya. Produk ibu, produk anak tapi lebih ke ibu menyusui. Ini biasanya pengalaman saya ya. Tolong masnya yang punya toko confirm benar nggak? Yang bayi tadi, yang gendongan bayi itu add to cart-nya 50% dengan traffic dengan harga segitu. 50% ke atas. Bayangin dari 2, 1 tertarik, 1 add to cart. Dan yang beli ya progresnya 5%, mungkin 5 sampai 10%. Kayaknya lebih sih, tapi progresnya pasti 5% ke atas. Terus yang kedua, yang bergomalai dugaan saya add to cart rate-nya itu 30%-an, conversion rate-nya juga sekitar 5% ke atas. Coba yang punya toko komen di bawah ya, bener nggak angkanya segini? Karena bukan saya tebak-tebakan, karena saya udah banyak banget lihat toko kayak ini. Saya mungkin lihat yang ke 100 juta banyak lah, enggak gitu loh, baiknya 100 juta lah. Saya udah lihat ke yang ke 20 mungkin toko dalemannya ya, bukan front end ya, dalemannya toko yang kayak gini, yang main murah kayak gini, apalagi hijab, mungkin saya toko ke 20 lebih lah. Nah ini makanya saya bisa menebak produk saya yang gendongan bayi itu 50%, itu cart rate-nya, conversion rate-nya 5%. Yang kedua 30% sama 5%. Yang punya toko tolong komen benar atau salah. Lalu berarti masalahnya traffic dong. Bayangin, ini kalau conversionnya 5% katakanlah. Dari 20 yang lihat, satu tuh jadi beli. Itu bagus di online tuh bagus. Karena standar umum itu 2%. Walaupun saya tahu ada toko yang 15%, itu ngeri-ngeri lah. Ngeri-ngeri. Cuman artinya conversion nggak ada masalah. Jadi masalahnya traffic, sehingga harus ngiklan. Mau gimana lagi? Utamanya traffic, ngiklan. Jadi solusi buat si masnya, ngiklannya harus digenjot. Tapi saya nggak yakin ada budget. Saya nggak yakin ya. Tapi nggak tahu, mungkin si masnya bisa ini 11.000, mungkin APP-nya 2.000 perak gitu. Buat saya sih nggak masuk akal. Saya nggak bisa bikin produk kayak gini dengan harga 11.000. Ngeri sih dengan segala klaimnya ya. Ngeri. Oke, jadi menurut saya masalah umum si toko ini adalah iklan, terlepas dari boncos atau tidak ya. Nah, jika saya jadi masnya, jika saya menjadi si masnya, pertama yang saya lakukan adalah saya akan stay di GMV Max dan cukup 5.000 per hari aja. Jangan nafsu, udah 5.000 per hari aja. GMV Max, semua produknya atau at least 2 yang tadi, 5.000 per hari. Mau ada order mau ada pesanan dari iklan, mau nggak ada, stay aja 5.000 per hari. Itu ya untuk untuk ngejaga traffic aja biar ada gitu ya. Tapi kan gimana Kang, tadi masalahnya traffic. Oke, betul, masalahnya traffic. Cuman dugaan saya balik lagi, kalau ngiklan nggak make sense. Sehingga kalau saya jadi simasnya, saya akan flexing entah di IG, di TikTok, atau di Shopee Affiliate. Saya akan flexing paket, karena paket pasti banyak banget. Paket toko ini pasti banyak banget. Menurut pengakuan beliau tadi 100 sampai 150 sehari. Oh, banyak banget itu, bisa digoreng kontennya ya. Konten ngeprint kayak, konten packing kayak, konten mamang kurir lagi pick up kayak, wah macam-macam. Flexing ini efektif teman-teman, serius. Flexing ini efektif untuk meningkatkan awareness. Orang tuh akan, ini apaan sih orang jual sampai gini? Apapun itu, flexing tuh aslinya efektif. Terlepas dari bohong atau tidak ya. Ini si masnya kan nggak bohong. Kalau flexing 150 paket dan seterusnya, ya bisa banget dikontenin. Kalau saya udah nggak bisa, karena paket saya paling juga 50, 60. Kalau masnya 100 sampai tadi berapa ya? Pengakuannya 500 mungkin 2.000 kalau lagi peak day, itu bisa banget di flexingin. Dan itu adalah content marketing yang sudah works dari dulu, bukan hanya zaman online ini ya, tapi dari dulu flexing itu alias menyombong itu adalah teknik marketing yang works. Gak ada salahnya masnya coba di Instagram kayak, di TikTok kayak, di Shopee Affiliate kayak, yang dimanapun itu konten sedikit banyak. Kalau terus-terusan dipoles, insya Allah akan naikin trafficnya. Lalu yang ketiga, kalau saya jadi simasnya, saya akan bikin toko baru, tapi 2 kali harga ini. Contoh nih ya, ini saya pakai tool saya cek produk serupanya. Ini kan simasnya jual di 13.000 ya, 13.000. Saya cek pakai tool saya, link produk serupanya. Ini produknya kan mirip-mirip ya, nggak mungkin simasnya cuma simasnya doang yang jual ini ya, jual si gendongan bayi ini. Kalau saya lihat pricing analisisnya, ada tuh yang jual di 25 ribuan nih, di price range 25 ribuan. Memang tidak terlaris, kan kita nggak harus paling laris di Shopee, nggak harus. Ini 25 ribu terjualnya tuh lumayan banyak juga ya.
Ini lumayan banyak juga. Bahkan yang terbanyak nih kalau total piecesnya ya, Cuman jumlah produknya cuma 5, yang termurah itu udah 10. Kita lihat ya, yang 25.000 ini yang mana? Yang sekitar 25.000. Nah, ini nih. Ini mungkin sama nih. Ya nggak ada salahnya toh kalau Masnya jual 2 kali lipat. Tapi saran saya karena tokonya lagi asik mungkin ya. Newbie 4 bulan dapat ratusan euro per hari itu pasti senang banget. Itu bagus, saya bagus prestasi, tinggal meningkatkan yang harus meningkatkan yang harus, ya apalah itulah. Tapi intinya kalau saya jadi si Masnya, saya akan bikin toko baru, produk yang sama tapi dengan harga 2 kali lipat dari toko yang sekarang. Mungkin paketnya sedikit tapi nggak apa-apa, ada marginnya, ada dagingnya. Udah gitu aja teman-teman. Wow, sampai 15 menit video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang mau beli tool saya yang kayak tadi ya. Yang kayak tadi, mana nih, bisa ngecek analisisnya, bisa ngecek juga edge analisisnya, seberapa jenuh pasarnya. Ini udah jenuh pasar si gendongan bayi ini. Kenapa? Karena nggak ada produk baru yang laris. Produknya udah 2 tahun lebih ke atas tuh. Ini mungkin produk emasnya aja yang 4 bulan baru laris nih. Alias ada pendatang baru, tapi nggak banyak pendatang barunya. Ini sudah jenuh. Ini tool saya ini cek aja di ganirozaki.com. Teman-teman masuk ke ganirozaki.com. Lalu di sini tools pamungkas seller. Nah, ini yang Chrome R&D bla 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 ini. Lalu klik beli sekarang. Ini sekali beli seumur hidup. Ini dulu di awal dijual cuma 50.000 perak. Sekarang fiturnya udah sekeren itu, bisa ngecek tanggal, ngecek pricing analisis, ngecek kolamnya dan lain sebagainya. Harganya sekarang 500.000. Mohon maaf, memang agak mahal, tapi manfaat banget sih. Manfaat banget buat saya pribadi pun manfaat banget. Itu aja, jangan lupa subscribe. Yang mau dibedah juga cek di ganirozaki.com, di situ ada 2 yang free sama yang berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.